Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Kali ini masih membahas mengenai persamaan kuadrat ya. Setelah kemarin kita membahas persamaan kuadrat tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pertama yaitu pemfaktoran. Kali ini adalah cara keduanya, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, langkah-langkah penyelesaian melengkapkan kuadrat sempurna adalah yang pertama, tempatkan suku yang mengandung variabel di ruas kiri dan suku yang mengandung konstanta di ruas kanan. Yang kedua, ubahlah koefisien X pangkat 2 menjadi 1. Ya, koefisien ya, sebelah sini ya, menjadi 1. Nah, jadi kalau misalnya sudah 1, berarti tidak usah dirubah lagi. Kalau misalnya koefisiennya bukan 1, seperti 2, 3, 4, dan seterusnya, itu baru harus dirubah menjadi 1 koefisiennya, ya. Kemudian langkah terakhir, ketiga adalah tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Jadi nanti ditambahkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X ya, bukan koefisien X pangkat 2. Nah, itu berbeda ya. Nah, lebih tepatnya nanti posisi BX yang B-nya ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari A X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 64 sama dengan 0. Kemudian yang B-nya adalah 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5 sama dengan 0 ya. Dua soal. Oke, kita pertama-tama jawab yang A dulu, yaitu X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 64. Jawab ya. Yang A, X pangkat 2 tambah 12X dikurang 64 sama dengan 0. Nah, oke, sesuai langkah pertama tadi, jadi konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, jadi di sini ada dua ruas. Ini ruas kiri, ini ruas kanan ya. Pembatasnya adalah tanda sama dengannya. Nah, konstantanya di sini adalah negatif 64. Nah, kalau misalnya pindah ruas, jadi harus berubah tanda. Kalau semula dia negatif atau dikurang, berarti pindah ruas menjadi positif ya. Nah, jadi kita tulis X pangkat 2 ditambah 12X, negatif 64-nya pindah ruas ke ruas kanan, berarti sama dengan positif 64. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, koefisien X adalah ini ya, 12 ya. Nah, jadi kedua ruas ditambahkan dengan setengah dari koefisien X. Nah, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Oke, jadi X pangkat 2 ditambah 12X ditambah lagi setengah dari 12 pangkat 2 dikuadratkan ya, sama dengan 64 ditambah setengah kali 12 pangkat 2 gitu ya. Sekarang X pangkat 2 ditambah 12X ditambah setengah kali 12 itu adalah 12 bagi 2 sama dengan 6 ya. Berarti di sini 6 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 6 pangkat 2 ya. Nah, jadi di sini X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 6 kali 6 36 sama dengan berarti 64 tambah 36. Maka hasilnya X pangkat 2 tambah 12X ditambah 36 itu sama dengan 100 ya. Nah, sekarang X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 36 itu kita faktorkan dulu.
ya. Oke, kita lanjut di sini. X pangkat 2 ditambah 12X ditambah 36 itu kita buat pemfaktoran, ya. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk pemfaktoran kuadrat, ya. Dimana 36 itu kita cari berapa kali berapa, hasilnya 36. Ternyata adalah 6 kali 6, ya. 6 kali 6 itu kan berarti bentuk kuadrat, ya. 6 pangkat 2. Nah, jadi bentuk seperti ini adalah bentuk pemfaktoran kuadrat. Jadi kita tulis X ditambah 6 pangkat 2 sama dengan 100, ya. Nah, kemudian kuadrat ini kita pindah ruaskan. Pindah ruas, ingat ya, kalau kuadrat pindah ruas berarti menjadi akar. X tambah 6 sama dengan akar 100. Nah, X tambah 6 sama dengan plus minus 10, ya. Akar 100 kan berarti 10, ya kan? Nah, jadi untuk menentukan akar-akar penyelesaiannya kita tulis X tambah 6 sama dengan 10. Nah, X sama dengan 6 ini pindah ruas, ya. Berarti ini positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Nah, sama dengan 10 dikurang 6, hasilnya sama dengan 4, ya. Kemudian X berikutnya adalah X tambah 6 sama dengan negatif 10. Nah, berarti X-nya adalah negatif 10 dikurang 6 sama dengan negatif 16. Jadi HP-nya adalah kita tulis, ingat ya, tulisnya tuh angka yang terkecil dulu baru yang besar, ya. Jadi hasilnya adalah negatif 16,4. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal yang kedua, yaitu 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5 sama dengan 0, ya. Di sini A-nya bukan 1, yaitu 2, ya. Nah, jadi diingat kita harus ubah koefisien X pangkat 2-nya menjadi 1, ya. Berarti 2-nya harus kita rubah menjadi 1. Nah, supaya 2 di sini menjadi 1, berarti kita harus mengalihkan dengan setengah, ya. Karena setengah dikali 2 adalah 1, ya. Berarti 2X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 5 dikali setengah, kedua ruasnya, ya, setengah dikali setengah sama dengan 0. Berarti semuanya ini dikalikan setengah, ya. Nah, 2 kali setengah hasilnya adalah 1. Nah, X pangkat 2 dikurang 3 kali setengah 3/2X dikurang 5 kali setengah 5/2 sama dengan 0, ya. Jadi bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya /adalah konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Nah, jadi X pangkat 2 dikurang 3/2X sama dengan, ini negatif berubah jadi positif 5/2. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, koefisien X-nya adalah 3/2. Nah, berarti X pangkat 2 dikurang 3/2X ditambah setengah kali 3/2 pangkat 2 sama dengan 5/2 ditambah setengah kali 3/2 pangkat 2. Nah, kalau kita selesaikan, ini berarti menjadi 3/4, ya. 3/4, ya. 3/4 pangkat 2. Berarti X pangkat 2 kurang 3/2X ditambah 3/4 pangkat 2 sama dengan 5/2 ditambah 3/4 pangkat 2.
Dari sini berarti kita tinggal memfaktorkan. Ya, memfaktorkan. Kalau misalnya sini 3/4 pangkat 2, berarti faktornya adalah bentuk kuadratnya, faktor kuadratnya adalah X dikurang 3/4 pangkat 2 sama dengan 5/2 ditambah 9/16, ya kan? 4 kali 3 9, 4 kali 4 16. Nah, kemudian X kurang 3/4 pangkat 2 itu sama dengan, kita selesaikan ya, 5/2 atau di sini aja deh. Masing-masing 16 ya, 8 kali 2, 16 bagi 2 8 kali 5 40 ditambah 9. Nah, jadi 49/16. Berarti hasilnya adalah 49/16 ya. Oke, 49/16. Nah, kemudian kuadratnya pindah ruas, berarti menjadi akar ya. Nah, jadi sini X dikurang 3/4 sama dengan akar 49/16 ya. Oke. Kemudian X kurang 3/4 sama dengan akar 49, 7, akar 16 adalah 4. Berarti sini plus minus 7/4. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke akar-akar penyelesaiannya. Nah, X1 sama dengan, ini negatif 3/4, berarti pindah ruas menjadi positif ya. Positif 3/4. Positif 3/4 ditambah 7/4. 3/4 tambah 7/4. Itu hasilnya, ini sudah sama, penyebutnya sudah sama bawahnya ya. Sama-sama 4, berarti tinggal kita tambahkan bagian pembilangnya. 7 tambah 3 adalah 10/4 jadinya. Kemudian X2-nya yaitu 3/4 ini dikurang 7/4. Nah, 3/4 dikurang 7/4. Nah, 3 kurang 7 negatif 4. Negatif 4/4. Negatif 4/4 itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi HP-nya, ingat ya, tulis angka yang paling kecil dulu, berarti menjadi negatif 1. HP-nya negatif 1,10/4. Oke, cara ketiga dalam menentukan persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus kuadratik ya. Rumus kuadratik itu biasa juga dikenal dengan rumus ABC. Rumus ABC ya. Nah, rumus ABC atau rumus kuadratik itu adalah seperti ini. Nah, rumusnya adalah X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Harus dihafalkan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik ya. Akar-akar persamaan kuadrat bergantung pada nilai B pangkat 2 dikurang 4AC. Dengan demikian, nilai dari B pangkat 2 dikurang 4AC menjadi pembeda. Apakah suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda atau dua akar kembar? Oleh karena itu, B pangkat 2 dikurang 4AC disebut diskriminan. Biasanya dinyatakan dengan D besar, sehingga D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Diskriminan dari persamaan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Pertama, jika D lebih dari 0, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0,
maka persamaan memiliki dua akar yang sama. Ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar penyelesaian. Oke, bisa kita langsung ke contoh soalnya. Carilah akar-akar dari 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0 dengan rumus ABC, ya. Rumus ABC atau dengan rumus kuadratik. Kita jawab ya. Tadi persamaan kuadratnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini kita tentukan dulu A-nya, B, dan C-nya ya. Oke, A-nya adalah 2. Ini adalah B-nya. Ini adalah C-nya ya. Jadi A sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan negatif 3. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Di sini aja ya. X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Oke, sama dengan B-nya 5, berarti di sini negatif 5 plus minus akar 5 pangkat 2 dikurang 4. A-nya berapa? A-nya adalah 2 dikali 2 ya. Kemudian dikali C-nya negatif 3 per 2 dikali 2 sama dengan negatif 5 plus minus akar 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 ya, 25 negatif 4 dikali 2 negatif 8 dikali negatif 3, hasilnya adalah positif 24 karena negatif kali negatif positif, 8 kali 3 24. Jadi di sini positif 24 ya. Per 2 kali 2 4 sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 tambah 24 49 ya per 4 sama dengan negatif 5 plus minus akar 49 adalah 7 ya per 4. Nah, dari sini berarti akar-akar penyelesaiannya kita tulis sini aja ya. Nah, berarti X1 nya adalah negatif 5 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan negatif 5 tambah 7 2. Nah, 2 per 4. Nah, 2 per 4 itu bisa diseranakan, yaitu masing-masing dibagi 2 menjadi 1 per 2. 1 per 2 ya. Nah, kemudian X2 nya adalah negatif 5 dikurang 7 per 4. Negatif 5 kurang 7 adalah negatif 12 per 4. Nah, negatif 12 per 4 sama dengan negatif bagi positif, negatif 12 bagi 4 3, berarti negatif 3. Nah, jadi HP-nya sama dengan negatif 3,5 atau 1 per 2 ya. Oke, contoh berikutnya adalah carilah akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 15 ya. Nah, kita jawab X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 15. Nah, bentuk persamaan ini kita harus merubahnya menjadi bentuk A pangkat 2
ditambah B ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, di sini adalah 15-nya berada di ruas kanan. Nah, ruas kanannya berarti kita pindah ke ruas kiri menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Nah, X pangkat 2 ditambah 2X, 15-nya pindah ruas ya, karena positif jadi negatif. 15 sama dengan 0. Nah, ini sudah merupakan bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, jadi di sini sudah diketahui A, B, dan C-nya ya. A-nya berarti 1, B-nya 2, C-nya negatif 15 ya. A, B, C ya. A-nya 1, B-nya positif 2, C-nya negatif 15. X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti di sini negatif 2 plus minus akar 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 15. Per 2 kali 1 ya. Nah, kemudian negatif 2 plus minus akar 2 kali 2 4 dikurang negatif 4 dikali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 15 berarti positif 60 ya. Ya, negatif kali negatif positif, 4 kali 15 60 per 2 kali 1 2 ya. Nah, kemudian sama dengan negatif 2 plus minus akar 4 kali 4 tambah 60 64 per 2. Kita lanjut di sini ya. Sama dengan negatif 2 plus minus akar 64 adalah 8 ya. Jadi di sini 8 per 2. Nah, sekarang kita mencari akar-akar penyelesaiannya ya. Nah, kita tulis di sini X1 sama dengan negatif 2 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan negatif 2 tambah 8 sama dengan 6 ya. Berarti 6 per 2. 6 bagi 2 adalah 3 ya. Kemudian X2 nya negatif 2 dikurang 8 per 2 sama dengan negatif 2 dikurang 8 adalah negatif 10 per 2. Negatif 10 bagi 2, negatif bagi positif negatif, 10 bagi 2, 5. Berarti negatif 5. Nah, jadi dapat diketahui X1-nya adalah 3, X2-nya adalah negatif 5. Jadi HP-nya adalah, ingat ya, angka yang ditulis yang pertama adalah angka yang paling kecil. Angka paling kecil berarti negatif 5,3. Oke, materi selanjutnya adalah menyusun persamaan kuadrat ya. Menyusun persamaan kuadrat ini adalah kita mencari bentuk persamaan kuadrat jika diketahui X1 dan X2-nya, yaitu jika diketahui akar-akar penyelesaiannya dan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, jadi kalau tadi itu kita mencari akar-akarnya sehingga memenuhi himpunan penyelesaiannya, kalau yang materi ini akar-akarnya sudah diketahui, tinggal menentukan bentuk persamaan kuadratnya itu seperti apa ya. Caranya ada dua ya. Yang pertama dengan menggunakan faktor, yang kedua dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar ya. Oke, yang pertama menggunakan faktor. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat ya,
Jadi X1 dan X2 itu adalah akar-akar penyelesaian persamaan kuadratnya atau himpunan penyelesaiannya, maka dapat dinyatakan X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0 ya. Nah, seperti ini bentuk penyelesaiannya untuk mencari persamaan kuadrat. Nah, nanti operasinya adalah perkalian suku 2 dikali suku 2 ya. Oke, nomor 2, dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka dapat dinyatakan X pangkat 2 dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di mana X1 tambah X2 nya itu sama dengan negatif B per A, kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A ya. Oke, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya A 2 dan negatif 1, B 6 dan 8. Oke, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan dua cara tadi ya, yaitu dengan menggunakan faktor dan dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Yang pertama, kedua soal ini A dan B kita menggunakan cara faktor dulu ya. Oke, kita jawab dengan menggunakan faktor ya. Faktor. Oke, yang A. Yang A itu 2 dan negatif 1. 2 dan negatif 1 berarti X1 nya 2, X2 nya adalah negatif 1 ya. X1 2, X2 nya berarti negatif 1. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0 ya. Kita masukkan angka-angka X1 dan X2 nya dengan yang diketahuinya ya. Oke, X dikurang X1 nya 2, kemudian X dikurang X2 nya negatif 1 sama dengan 0. Ini tetap kurang ya. Nah, kemudian X2 nya negatif 1. Nah, dari sini kita lakukan kita selesaikan dulu yang ini ya. Oke, X kurang 2, X negatif kan negatif jadi positif, jadi di sini X tambah 1. Nah, kita kalikan suku 2 kali suku 2 ya. X kali X, X pangkat 2, X kali 1 positif 1X, atau kita tulis X saja ya, karena 1 kan tidak ditulis ya. Berarti plus X, kemudian negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali 1, negatif 2 sama dengan 0. Nah, yang sejenis yang ini ya, X dan 2X sejenis, berarti kita bisa lakukan penjumlahan atau pengurangannya ya. Berarti di sini X pangkat 2, X dikurang 2X, 1 dikurang 2, negatif 1X. Negatif 1X ya, berarti satunya bisa ditulis, berarti di sini negatif X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaannya adalah X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Itu kalau diketahui akar-akarnya 2 dan negatif 1. Nanti persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0 ya. Oke, kita mau lanjut yang B. Yang B nya 6 dan 8, berarti X1 nya 6, X2 nya adalah 8 ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0 ya. Kemudian X dikurang X1 nya 6, X2 nya 8, berarti X kurang 8 sama dengan 0 ya. Kalikan perkalian suku 2 kali suku 2, X kali X, X pangkat 2, X kali negatif 8, negatif 8X,
negatif 6 kali X, negatif 6X, negatif 6 kali negatif 8, negatif kali negatif positif, 6 kali 8, 48, sama dengan 0. Nah, X pangkat 2, negatif 8X dikurang 6X, itu hasilnya adalah negatif 14X. Berarti di sini negatif 14X ditambah 48 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaan kuadratnya jika diketahui akar-akarnya 6 dan 8, bentuk persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurang 14X ditambah 48 sama dengan 0. Oke, selanjutnya cara kedua yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Ya. Oke, kita jawab dulu yang A, yaitu 2 dan negatif 1. Yang A, 2 dan negatif 1 berarti X1-nya 2, X2-nya berarti negatif 1. Ya. Nah, sekarang kita buat dulu X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Ya. X1-nya 2. X2-nya adalah negatif 1 sama dengan negatif B per A. 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1 ya. Positif 1 sama dengan negatif B per A. Nah, negatif B per A berarti B per A-nya adalah 1 per negatif 1 ya, karena negatifnya pindah ruas. Nah, berarti di sini 1 per negatif 1 berarti negatif 1 ya. Nah, jadi jawabannya negatif 1 untuk B per A-nya. Nah, sekarang untuk X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1-nya 2, X2-nya negatif 1 sama dengan C per A. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 sama dengan C per A. Berarti C per A-nya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita substitusikan ke bentuk persamaannya, yaitu X pangkat 2 ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0 ya. B per A kan tadi X1 tambah X2. Nah, C per A-nya adalah X1 kali X2. Berarti di sini X pangkat 2 ditambah B per A-nya negatif 1. Negatif 1X ditambah C per A-nya adalah negatif 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan positif kali negatif, negatif 1X ya. Negatif 1X berarti tidak usah ditulis satunya. Hasilnya berarti negatif X, kemudian positif kali negatif, negatif 2 sama dengan 0. Ya, oke, selanjutnya yang B, yaitu 6 dan 8, tapi dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Oke, X1-nya 6, X2-nya adalah 8 ya. Nah, kemudian kita buat dulu X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A ya. Nah, kemudian X1-nya berarti 6 ditambah 8 sama dengan negatif B per A. 6 tambah 8 14 sama dengan negatif B per A. Nah, berarti B per A-nya adalah 14 dibagi negatif 1, berarti negatif 14. Nah, B per A-nya berarti negatif 14 ya. Nah, sekarang X1 dikali X2 sama dengan C per A. X1 kali X2, 6 dikali 8 sama dengan C per A. 6 kali 8, 48 sama dengan C per A. Berarti C per A-nya adalah 48. Sekarang kita masukkan ke rumusnya, yaitu X pangkat 2 ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Nah, X pangkat 2 ditambah B per A-nya adalah negatif 14. X ditambah C per A-nya 48 sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 positif kali negatif, negatif 14X ditambah 48 sama dengan 0. Sama ya.
hasilnya ya dengan menggunakan faktor ataupun dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, jadi nanti untuk penyelesaiannya terserah kalian. Kalian lebih menguasai yang mana, apakah dengan menggunakan faktor atau dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Kalau caranya benar, insya Allah nanti hasilnya akan benar dan sama kedua cara tersebut ya. Jadi kalian kalau misalnya caranya benar, urutan-urutannya benar, terutama untuk positif negatifnya ya, itu kalau benar pasti hasilnya nanti akan sama ya, sama-sama benar gitu. Oke, materi selanjutnya adalah penerapan persamaan kuadrat. Nah, jadi penerapan persamaan kuadrat ini adalah berupa soal cerita yang mengenai masalah kehidupan sehari-hari gitu ya, tapi penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan kuadrat ya. Oke, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, pahami soalnya dengan cermat. Jadi nanti kalian yang pertama itu harus baca dulu soalnya terlebih dahulu, kemudian kira-kira arah soalnya ini kemana dan apa yang akan dicari dari soal tersebut, dan apa-apa saja yang diketahui. Nah, dari yang diketahui itu nanti akan diarahkan untuk hasilnya itu seperti apa gitu ya. Oke, nomor 2, buatlah pemisalan. Pemisalannya itu nanti berupa variabel ya, berupa variabel yang sesuai dengan cerita tadi untuk mendapatkan penyelesaiannya ya. Yang ketiga, susunlah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Yang keempat, selesaikan persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang kelima adalah untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, lihat lagi permasalahannya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu nanti dilihat lagi permasalahannya seperti apa. Jadi tidak semua himpunan penyelesaian nanti yang akan diambil sebagai penyelesaian, nanti disesuaikan lagi yang mana himpunan penyelesaian yang akan diambil sebagai penyelesaian dari permasalahan tersebut ya. Oke, langsung ke contoh soal ya. Jadi soal contoh soalnya ini berupa soal cerita ya. Nah, seperti ini contohnya. Luas lantai gedung yang berbentuk persegi panjang adalah 144 meter persegi. Panjangnya lebih 10 meter daripada lebarnya. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang ya. Oke, kita mulai memahami dulu ya. Jadi yang pertama-tama itu yang ditanya adalah panjang dan lebarnya ya. Nah, panjang dan lebar ini itu belum diketahui, tapi luasnya sudah diketahui, yaitu 144 meter persegi. Nah, kemudian untuk sebagai clue untuk menyelesaikan masalah ini ya, kita diketahui adalah panjangnya itu lebih 10 meter daripada lebarnya ya. Jadi panjangnya lebih 10 meter daripada lebarnya. Berarti lebarnya itu lebih pendek daripada panjangnya ya. Panjangnya, selisihnya adalah 10 meter ya. Oke, pertama-tama kita mulai masuk ke permisalan dulu ya. Jadi kita misalkan dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Oke, misalkan yang kita misalkan adalah panjangnya. Panjangnya adalah kita misalkan X. Nah, kemudian lebarnya. Nah, lebarnya di sini kan panjangnya lebih 10 meter daripada lebarnya. Berarti lebarnya adalah X dikurang 10, ya kan? Nah, karena kan panjangnya kan X, berarti lebarnya itu lebih pendek 10 meter daripada panjangnya. Ya, berarti X kurang 10. Nanti berapapun X-nya harus dikurang 10, dapatnya adalah lebarnya. Ya. Oke.
Kemudian diketahui lagi luasnya. Luasnya adalah 144 meter persegi. Pertama-tama kita buat dulu bentuk persamaan kuadratnya, yaitu dengan bantuan rumus luas ini ya. Oke. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, yaitu 144 meter persegi. Nah, sekarang kita masukkan panjangnya adalah X, lebarnya adalah X dikurang 10. Berarti panjangnya X dikali X kurang 10 sama dengan 144 ya. Nah, dari sini kita lakukan perkalian, yaitu perkalian suku 1 kali suku 2. X kali X, X pangkat 2. X kali negatif 10, negatif 10 X sama dengan 144. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah bukan merupakan bentuk persamaan kuadrat, ya kan? Nah, berarti 144 kita harus pindah ruas gitu ya. Oke, X pangkat 2 dikurang 10X, 144 pindah ruas karena positif berubah jadi negatif 144 sama dengan 0 ya. Oke, dari sini sudah terbentuk suatu persamaan kuadrat, bentuk persamaan kuadratnya ya. Nah, kemudian dari sini kita akan faktorkan. Nah, bentuk faktor dari X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 144. Nah, sekarang kita lihat dulu nih 144, negatif 144 ya. Nah, berapa kali berapa? Hasilnya adalah negatif 144. Kemudian berapa kali berapa yang jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 10. Kalau kita misal menggunakan 12 kali 12, itu 12 kali 12 kan 144 ya. Tapi kalau 12 kali 12 positif 144. Tapi kalau 12 tambah 12 hasilnya bukan 10, bukan negatif 10, tapi 24. Berarti 12 kali 12-nya tidak bisa ya. Nah, coba 8 kali 18. Nah, 8 kali 18. Tapi kalau di sini negatif ya, berarti salah satunya harus ada yang negatif ya, supaya dapat negatif 144. Nah, berarti negatif 18 dikali 8. Salah satunya aja yang negatif. Nah, kalau misalnya negatif 18 kali 8, hasilnya adalah negatif 144. Kemudian kalau kita tambahkan, negatif 18 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 10. Nah, jadi angka-angka atau akar-akar yang betul adalah negatif 18 dan 8. Nah, jadi kita bisa buat faktornya, yaitu X dikurang 18, kemudian X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk P kali Q sama dengan 0. Berarti P-nya kita buat 0 dan Q-nya kita buat 0. Nah, X kurang 18 sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan negatif 18 pindah ruas jadi positif 18. Itu ya. Kemudian atau X tambah 8 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 8. Nah, jadi kita dapat ya, akar-akar penyelesaiannya adalah X sama 18 dan X sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu, kita lihat. Nah, sekarang di sini kita berbicara masalah jarak, ukuran panjang gitu ya. Untuk ukuran panjang itu tidak boleh ada angka yang negatif ya. Misalkan, berapakah ukuran panjang meja tersebut? Ukuran panjang meja tersebut adalah negatif 200 cm. Kita tidak pernah mendengar kata-kata negatif pada ukuran panjang atau jarak seperti itu ya. Harus bernilai positif untuk ukuran jarak atau ukuran panjang dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti untuk X sama dengan 18 merupakan akar-akar penyelesaian, sedangkan X sama dengan negatif 8 bukan akar-akar penyelesaian karena dia bernilai negatif ya. Jadi yang diambil adalah X sama dengan 18 ya. Nah, karena X-nya sama dengan 18 berarti kita bisa menyelesaikan, yaitu mencari panjang dan lebarnya. Jadi panjang
Panjangnya kan di sini sudah diketahui X ya. X-nya 18, berarti panjangnya adalah 18 meter. Nah, untuk lebarnya X dikurang 10. Nah, lebarnya adalah X kurang 10 ya. Ini X kurang 10 berarti X-nya kan 18. Berarti 18 kurang 10 sama dengan 8 meter. Nah, jadi penyelesaiannya panjang dan lebarnya adalah panjang 18 meter, lebarnya 8 meter. Ya, oke, demikian dulu penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham atas penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.